Keterlibatan langsung pasukan Amerika Serikat dalam serangan darat pasukan pertahanan Israel atau IDF akhirnya diakui sendiri oleh Washington. Para pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi pasukan khusus Amerika Serikat memang ikut dalam serangan darat Israel dengan dalih menyelamatkan warga AS yang ditawan oleh Hamas. Pengakuan ini sejalan dengan keterangan sumber-sumber Palestina yang juga melaporkan keterlibatan pasukan AS dalam invasi darat Israel ke Gaza. Disebutkan Hamas menangkap sekitar 245 orang saat serangan mendadak mereka di Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober dan menewaskan sekitar 1.400 orang. Banyak dari mereka yang ditawan adalah warga sipil dan beberapa lainnya memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Hamas sejauh ini telah membebaskan 4 tawanan termasuk 2 warga negara AS Israel. Mayer yang merupakan pejabat senior kebijakan operasi khusus Pentagon mengatakan pada konferensi tersebut jika tujuan utama personel Amerika Serikat adalah untuk mengidentifikasi sandera termasuk sandera Amerika. Mayer berdalih pasukan Komando Amerika Serikat belum diberi peran tempur apapun tetapi sedang berdiskusi dengan pasukan Israel mengenai situasi di Gaza untuk pertempuran yang sangat kompleks di masa depan. Namun tidak jelas apakah aktivitas pasukan khusus AS akan terbatas pada membantu penyelamatan sandera atau akan membantu tentara Israel dalam pertempuran melawan Hamas. Mantan penasehat Pentagon Douglas McGregor pada Kamis 26 Oktober menyatakan jika pasukan khusus Amerika Serikat yang didampingi oleh pasukan khusus Israel telah memasuki jalur Gaza. Fungsi dan tujuan pasukan AS itu untuk melakukan pengintaian dan menganalisis cara-cara potensial untuk membebaskan para sandera. Namun mereka diserang dan menderita banyak korban jiwa. Pada Jumat 27 Oktober, Israel secara diam-diam memulai invasi daratnya ke Gaza, memutus komunikasi di jalur tersebut dan mengirimkan pasukan darat ke dalamnya. Pada Selasa 31 Oktober, New Press melaporkan jika menurut narasumbernya, pejuang Hamas menyiapkan penyergapan dan membunuh pasukan AS dan Israel di timur Beit Hanun di Gaza. Koresponden Al Jazeera, Wael Al-Dahdoh melaporkan jika pejuang Hamas menyiapkan jebakan dengan membiarkan tentara AS dan Israel memasuki sebuah gedung dalam jumlah besar dan kemudian meledakkannya. Para pejabat militer AS bekerja sama disebutkan dengan pasukan Israel untuk mengkoordinasikan serangan darat yang sedang berlangsung. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dilaporkan hampir setiap hari mengadakan diskusi dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Rupanya mereka juga mendapat bantuan dari Inggris. Pasukan khusus Inggris dilaporkan juga ikut berperan dalam membantu Israel dalam serangan darat mereka di Gaza. Pemerintah Inggris telah mengeluarkan pemberitahuan kepada media untuk menekan laporan operasi Special Air Service di Gaza. Pada Sabtu 28 Oktober, Socialist Worker, surat kabar Partai Pekerja Sosialis Inggris mengungkapkan jika pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Komite Penasehat Media Pertahanan dan Keamanan yang memintanya untuk tidak mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan operasi SAS. Sebagai informasi, The Notice digunakan oleh negara Inggris untuk memveto publikasi berita yang merugikan kepentingannya. Dikabarkan pasukan-pasukan khusus Inggris saat ini berada di Siprus untuk bersiaga menghadapi perkembangan di Gaza dan wilayah yang lebih luas. Surat kabar The Sun mengatakan tentara tersebut bersiap untuk membebaskan warga Inggris yang terjebak dalam pertumpahan darah di Gaza ketika krisis di wilayah itu terus berlanjut. Laporan itu menambahkan sekitar 200 warga negara Inggris terjebak di Gaza. Fokus utama pasukan elit SAS Inggris adalah jalur Gaza. Selain AS dan Inggris, anggota pasukan khusus Kanada juga berada di Israel. Dalam sebuah pernyataan awal pekan ini, Menteri Pertahanan Bill Blair mengatakan 300 anggota CAF kini berada di wilayah tersebut dengan satuan tugas yang berkantor pusat di Siprus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.